Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 12 Mei 2022, hari biasa pekan keempat Paskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, baru saja Tuhan Yesus bersabda kepada kita demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Bagiannya seorang utusan adalah menyampaikan pesan dari dia yang mengutusnya. Anda atau kita pernah juga mengalami pengalaman dititipi pesan tertentu dari seseorang untuk menyampaikan pesan tertentu itu kepada orang yang dimaksudkan untuk menerima pesan itu. Entah apapun pesannya itu. Betapa terganjalnya hati kita ketika kita belum menyampaikan pesan itu, entah karena lupa atau karena satu dan lain hal, kita belum bisa menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Saudara-saudara, setelah kita merayakan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan, imam selalu menyapa sebelum kita pergi meninggalkan perayaan Ekaristi itu, menyapa kita, "Pergilah, kita semua diutus." Lalu kita menjawab syukur kepada Allah. Perintah itu disampaikan kepada kita supaya kita menjadi utusan untuk membagikan sukacita. Oleh karena Tuhan telah menguduskan kita kembali dalam sakramen Ekaristi dan membagikan kasih Tuhan yang telah kita lihat, telah kita alami, dan telah kita santap di dalam tubuhnya yang Maha Kudus setiap kali kita merayakan Ekaristi. Sebab setiap kali kita merayakan Ekaristi, Tuhan Yesus sudah menyampaikan sabdanya, memberikan pengajarannya. Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya untuk kita supaya kita diajak mengamalkan dan mewartakan segala apa yang kita alami di dalam perayaan kasih itu, di dalam perayaan kasih yang sungguh-sungguh nyata di dalam Ekaristi. Tuhan Yesus memberikan dirinya seutuhnya untuk kita supaya kita mendapatkan hidup di dalam Dia. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya yang Maha Kudus supaya kita hidup di dalam Dia, semoga kita juga punya hati dan waktu untuk membantu dan meringankan beban orang lain yang butuh pertolongan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti yang adalah tubuhnya, semoga kita juga punya semangat berbagi dan peduli kepada sesama yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengikut sertakan banyak orang dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia, supaya semakin banyak orang mengalami sukacita. Semoga kami yang percaya kepadamu pun Engkau perkenankan ambil bagian dalam tugas pewartaan-Mu lewat sapaan, tingkah laku, pekerjaan, dan kegiatan harian kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.